Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Afni dari Prodi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian dengan NIM A41240780. Saya akan menjelaskan tentang apa itu viabilitas benih. Viabilitas benih adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dan gejala pertumbuhan. Viabilitas benih merupakan fokus dalam ilmu dan teknologi benih. Dalam proses produksi benih, viabilitas benih diupayakan mulai dari lapang, produksi, hingga pemasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas benih, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi tiga, yaitu faktor sifat genetik, ortodoks atau rekalsitran, daya kecambah, dan vigor. Kondisi fisik dan air benih awal, tingkat kematangan benih. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu suhu dan kelembaban. Untuk mempertahankan viabilitas benih, dapat diperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, seperti media simpan, kadar air benih, dan kelembapan benih. Pengujian viabilitas benih. Di sini ada 3 pengujian viabilitas benih, yaitu pengujian germinasi, pengujian vigor, dan pengujian fisiologis. Apa sih pengujian germinasi itu? Nah, pengujian germinasi ini menilai kemampuan benih untuk berkecambah dalam kondisi optimal. Jadi, membawa benih ke laboratorium dan menguji benih pada kondisi yang optimal. Yang kedua, pengujian vigor, yaitu menilai kekuatan dan kecepatan pertumbuhan benih. Jadi, menanam atau memeram benih dan diamati atau diteliti pertumbuhan dari benih itu sendiri, mulai dari tumbuhnya radikula sampai dengan yang lain. Yang ketiga adalah fisiologis. Pengujian fisiologis adalah pengujian untuk mengetahui kemampuan daya hidup benih, yaitu daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih. Biasanya digunakan untuk menguji fisiologis benih itu adalah pengujian daya berkecambah. Jadi ada tahap-tahap dan metode-metode berbeda pada setiap komoditas yang akan diuji pada uji fisiologis atau sering disebut dengan daya berkecambah. Selain ujian fisiologis, benih juga diuji untuk mengetahui uji fisiknya, yaitu mulai dari uji fisik, kemurnian fisik, uji kadar air, dan yang terakhir itu pengujian fisiologis atau pengujian daya berkecambah. Ciri-ciri benih yang memiliki viabilitas tinggi. Menurut Muknisat, pada tahun 1994, ciri-ciri benih yang memiliki viabilitas tinggi yaitu tahan disimpan lama. Maksudnya
waktu benih itu sudah terproduksi, sudah layak untuk ditanam, tetapi kan tidak harus langsung ditanam. Jadi ada kalanya waktu itu kita harus simpan dulu atau menunggu musim yang tepat pada komoditas tertentu. Kemudian tahap tahan terhadap serangan hama penyakit. Jadi benih atau tumbuhan yang dihasilkan akan kebal dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit pada tanaman atau benih itu sendiri. Cepat dan merata tumbuhnya. Maksudnya pada saat ditanam atau diperam, tumbuh benih itu akan sejajar atau seragam. Karena biasanya jika tidak diuji viabilitas, tumbuh benih itu akan beragam, tidak seragam. Seumpama ada yang 10 cm, ada yang 5 cm, seperti itu. Mampu menghasilkan tanaman dewasa yang normal. Yang dimaksud itu menghasil pada saat tanaman udah menyampai masa generatif, tumbuhan akan tetap optimal tumbuh seperti yang kita mau. Tidak mudah terserang penyakit, tidak kerdil, tidak yang lainnya. Berproduksi baik dalam keadaan lingkungan dan tumbuh yang suboptimal. Tanaman akan mudah dirawat dan tidak akan mudah terserang hama dan penyakit. Kemudian, peran viabilitas benih pada produksi benih. Viabilitas benih berperan Viabilitas benih berperan dalam memproduksi benih karena menunjukkan kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah. Viabilitas benih juga dapat diartikan sebagai daya hidup benih, aktif secara metabolisme, dan memiliki enzim yang dapat mengatalisis reaksi metabolisme yang diperlukan untuk perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. Kemudian, tujuan diadakannya viabilitas benih yaitu untuk memastikan benih dapat berkecambah dan kondisi yang memungkinkan tanpa perlu dipecahkan dormansinya. Viabilitas benih juga dikenal sebagai daya berkecambah, persentase kecambah benih, atau daya tumbuh benih. Jadi, tujuannya agar kita bisa mengetahui dengan pasti kualitas dan tanaman yang akan dihasilkan benih pada saat tumbuhan nantinya. Karena tanpa perlu dipecahkan dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi ini waktu beristirahatnya benih. Jadi kita kita pasti tahu dormansi masa-masa benih akan tumbuh atau tidak pada saat pengujian viabilitas benih dilaksanakan. Kita sampai pada kesimpulan, viabilitas benih adalah ukuran jumlah benih yang hidup dan dapat berkembang menjadi tanaman yang dapat berproduksi di lahan yang sesuai. Viabilitas benih juga dikenal sebagai daya kecambah benih
persentase kecambah benih atau daya tumbuh benih. Benih yang bermutu penting untuk mendapatkan hasil produksi tanaman yang memuaskan. Viabilitas benih menjadi fokus dalam ilmu dan teknologi benih dan diusahakan sejak dari lapangan produksi hingga pemasaran. Jadi, viabilitas benih ini sangat berpengaruh pada produksi benih dan juga persentase viabilitas benih juga hasil persentase viabilitas benih ini sangat dipengaruhi juga pada saat benih ini ada di dalam buah atau belum diuji pada saat pe, apa ya, ada pada tanaman. Kita sudah ada pada ujung presentasi. Mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak, saya akan menutup presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan dan penyampaian materi yang kurang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.